Analisis Juridis Doktrin Hukum Cyber dan Delianisasi Peraturan Perundang-undangan Transisional yang telah kami uraikan secara lengkap di atas, penuntut umum mendeduksi beberapa konklusi hukum yang bersifat absolut untuk mematahkan nota perlawanan dari terdakwa Dr. Fauzia Tiasuma, yaitu: pertama, pengadilan negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif, di mana eksistensi surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114 garing KMA garing SK.HK2.2 garing 6 Romawi garing 2026 yang bersandarkan pada mandat atributif pasal 166 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 junto pasal 85 KUHP lama adalah sah dan mengikat, di mana frasa dan kawan-kawan atau DKK di dalamnya secara faktual neksus merangkum terdakwa sebagai bagian dari kesatuan register peristiwa. Dalil pelanggaran asas berpikir konseptual karena Mahkamah Agung menggunakan kewenangan asli undang-undang demi efisiensi peradilan. Dua, mengenai hak menuntut negara yang tidak gugur. Pencabutan laporan terhadap terlapor lain yaitu saksi Egy Sujana dan kawan-kawan melalui mekanisme restoratif justice bersifat subjektif individual berdasarkan pasal 79 ayat 4 UU nomor 20 tahun 2025. Surat dakwaan penuntut umum yang menggunakan struktur kombinasi yang didominasi oleh yang biasa, yaitu pasal 32 dan pasal 35 UU ITE serta pasal 126 UU nomor 1 tahun 2023, sehingga asas ondel barhead faklak demi hukum lumpuh dan tidak dapat diaplikasikan. 3. Surat dakwaan sah, cermat, jelas, lengkap dan tidak obskur. Surat dakwaan telah memenuhi standarisasi rumusan pasal 75 ayat 2 huruf B UU nomor 20 tahun 2025 KUHP baru junto pasal 143 ayat 2 KUHP lama. Penerapan pasal 126 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2023 adalah konstitusional berdasarkan doktrin continuous digital crime, mengingat terdakwa secara sadar memelihara aksesibilitas konten manipulatif tersebut melintasi batas transisi berlakunya KUHP nasional, yaitu 2 Januari 2026. 4. Legal standing pelapor valid dan bebas dari error dan objektif. Saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah data subjek atau korban langsung yang hak konstitusional dan data pribadinya melekat secara inheren pada objek ijazah yang dimanipulasi oleh terdakwa. Karena yang dilanggar adalah pasal 32 dan pasal 35 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya yang memiliki karakter delik biasa, maka legal standing pelapor bersifat non-restriktif demi melindungi integritas data publik atau data integritas. 5. Eksepsi terdakwa salah kamar atau prematur. Seluruh dalil perlawanan mengenai hak imunitas saksi pasal 10 UU nomor 31 tahun 2014, kebebasan pers UU nomor 40 tahun 1999, penolakan bukti tangkapan layar hingga cacat prosedur lapor berdasarkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 atau execution rule dalam pasal 235 UU nomor 20 tahun 2025 secara nyata telah melompat jauh memasuki materi pokok perkara berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 55 K garing PIT garing 1995 junto pasal 206 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2025 keberatan tersebut tidak boleh diputus dalam putusan senat, melainkan wajib ditolak dan diperiksa bersama-sama pada sidang pembuktian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Izin yang dimaksud oleh majelis hakim yang muliakan, tim advokat kuasa hukum yang hormati, serta sidang yang muliakan. Berdasarkan kesimpulan deduksi sebagaimana perkara di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku untuk berkenan menjatuhkan putusan selah dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak seluruh perlawanan eksepsi dari terdakwa dan tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Fauzia Tiasuma untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pengadilan negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor 301 garing PIT.sus garing 2006 garing PN JKT.in atas nama terdakwa Dr. Fauzia Tiasuma. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara BDN 133 garing N.1.14 garing POH titik 2 garing 06 garing 2026 tertanggal 22 Juni 2026 adalah sah menurut hukum karena telah
dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi pokok perkara dengan melakukan pembuktian di persidangan. Demikian tanggapan atau jawaban jaksa penuntut umum ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis 16 Juli 2026 di jaksa penuntut umum. Mohon izin, ini ada beberapa